Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, gembira, dan terlebih tetaplah kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita tetap diteguhkan, tetap kuat, dan tetap setia untuk menghadapi situasi yang sulit apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, mencari orang yang cantik, yang ganteng, yang rupawan, good looking, itu gampang. Mencari orang yang pintar, cerdas, memiliki IQ yang tinggi, dan kemampuan dalam banyak hal, talenta, itu gampang. Ada begitu banyak orang saat ini yang menjadi sarjana S2, S3 dari universitas-universitas ternama di Indonesia dan juga universitas-universitas luar negeri, yang mereka memang sungguh-sungguh memang cerdas sekali, pintar sekali. Oleh karena itu makanya banyak perusahaan-perusahaan pada saat ini saudara-saudara mencari orang-orang yang yang di samping perawakannya baik, cantik, ganteng, juga adalah orang-orang yang pintar dan cerdas, yang memiliki IQ yang tinggi. Karena mereka berpikir saudara-saudara bahwa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, memiliki IQ yang tinggi, ditunjang dengan dengan penampilan yang oke, maka perusahaan mereka itu akan cepat maju. Dan mereka akan mendapatkan laba yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi pertanyaan kepada kita, benarkah seperti itu? Benarkah seperti itu? Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, bahkan di dunia. Ada BUMN yang memiliki pegawai, direktur, dan staf-staf yang pintar-pintar, tamatan daripada universitas-universitas ternama dan juga dari luar negeri. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, perusahaan atau BUMN itu sampai detik ini mengalami mengalami kehancuran, mengalami kegagalan, mengalami keterpurukan, dan bangkrut. Kenapa? Bukankah di situ banyak orang-orang yang pintar? Bukankah di situ banyak orang-orang yang cerdas, yang memiliki IQ yang tinggi? Nah, persoalannya bukan hanya itu saja yang dibutuhkan ternyata. Yang paling dibutuhkan dari syarat-syarat tadi ternyata adalah orang yang setia, orang yang jujur, orang yang memiliki integritas yang tinggi. Orang yang berpegang teguh kepada prinsip, berpegang teguh kepada iman, berpegang teguh kepada kepercayaan. Sebab setia, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan berpegang teguh, taat, patuh. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh dengan imannya. Berpegang teguh dengan kepercayaannya, dengan moralnya. Itu. Jadi orang-orang yang seperti ini, sekalipun di situ ada begitu banyak kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi dia tidak mau karena dia memiliki kesetiaan moral yang baik. Sekalipun orang pintar, perusahaan maju, ketika semuanya mereka adalah orang yang tidak setia dan jujur, maka perusahaan itu akan hancur.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga berharap menginginkan setiap orang-orang yang percaya juga adalah orang yang setia. Yang setia kepada iman, yang setia kepada kepercayaannya kepada Kristus Yesus yang sudah menebus dia. Hanya orang-orang yang setia yang mampu menghadapi banyak pergumulan, yang mampu menghadapi begitu banyak persoalan. Ketika kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, maka kita tidak akan gentar dan tidak akan ragu-ragu untuk menghadapi apapun itu kesulitan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di Indonesia, bukankah orang-orang percaya begitu mengalami banyak pergumulan karena dia percaya kepada Yesus Kristus? Mari lihat, ada begitu banyak gereja yang dihancurkan. Mari lihat begitu banyak gereja yang tidak dapat dibangun. Mari lihat begitu banyak gereja yang dibakar. Mari lihat begitu banyak orang-orang percaya yang hanya mau beribadah saja dilempari. Itulah pergumulan. Itulah kepahitan mengikut Kristus. Tapi bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang memahami bahwa hidupnya sudah diselamatkan, kematian sudah dikalahkan, dia tidak akan pernah takut dan gentar. Bahkan dia akan setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang hidupnya sudah dimenangkan oleh Kristus. Kematian sudah dikalahkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini juga yang diharapkan dan disampaikan kepada jemaat Smyrna. Di jemaat Smyrna pada saat itu, yaitu Turki, mereka memiliki aturan bahwa setiap orang harus menyembah kaisar, menyembah pemimpin mereka. Kaisar itu dianggap menjadi Tuhan, seperti Tuhan bagi mereka. Sehingga ketika ada orang-orang yang tidak mau menyembah kaisar, mereka harus mereka harus disiksa, mereka harus dihukum. Bahkan ada ketika itu mereka yang harus mati hanya karena mempertahankan imannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah kita pun demikian. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Jemaat Smyrna tetap berpegang teguh kepada apa? Kepada iman mereka. Secara umum mereka adalah jemaat yang kuat, jemaat yang berpegang teguh. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita saudara-saudara, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara-saudara, dikatakan hendaklah setia sampai mati, bukan setengah mati atau hampir mati. Hendaklah engkau setia bukan pada awal. Hendaklah engkau setia bukan di pertengahan. Tapi dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara-saudara, kesetiaan itu boleh dikatakan setia atau kesetiaan hanya karena ketika dilakukan sampai sepanjang umur hidup. Ketika dia setia sampai umur hidupnya, sepanjang umur hidupnya, maka itu baru dikatakan setia. Sampai ketika dia menghembuskan nafasnya, dia masih tetap berpegang teguh kepada Kristus, maka itulah yang disebut setia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, hendaklah kita setia. Demikian juga dengan iman kita, hendaklah kita setia. Dan jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu. Demikian juga anak-anak muda, jangan cari pasangan orang-orang yang hanya cantik, pintar, cerdas, memiliki kekayaan. Tidak. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang setia. Untuk apa cantik, untuk apa pintar, untuk apa kaya, ketika kita harus menderita karenanya. Ketika dia harus berselingkuh kepada orang lain. Ketika dia harus meninggalkan kita, ketika kita mengalami banyak pergumulan atau keterpurukan. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang setia. Setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang yang setia. Tetap teguh berpegang kepada iman dan percaya kami kepada Yesus Kristus. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak pernah gentar dan takut. Kepahitan boleh terjadi, tapi kami tetap menjadi harum sama seperti minyak mur Smyrna. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tetap setia dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.